Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mendiskusikan penyelesaian akar imajiner kompleks gunakan metode limit. Tepatnya video kita tentang partial fraction yang ke-6. Kenapa kita perlu menguasai partial fraction? Sudah beberapa kali disampaikan, ini diperlukan untuk dapat mengikuti diskusi sistem kendali terkait dengan kestabilan respon sistem dan kestabilan. Respon sistem dan kestabilan. Ini ada sebuah soal 3 per S kali S kuadrat tambah 2S tambah 6. Jika kita pisahkan menjadi K1 per S ditambah K2 S tambah K3 per S kuadrat tambah 2S tambah 6. Ini memiliki faktor 0, sedangkan yang ini imajiner. Sehingga kita bentuk dia menjadi seperti ini. Nggak bisa difaktorisasi dia dengan akar real. Nah, untuk mencari K1, kita tidak ada kesulitan. Kita tinggal mengalihkan sisi kiri dan sisi kanan dengan S. Setelah itu kita bisa sederhanakan. Sisi kanannya juga begitu. Ini dikali S dan di sini. Sehingga dengan S menuju 0, yang tersisa hanya 3 per S kuadrat tambah 2S tambah 6, S menuju 0, maka K1 dapatnya 3 per 6, atau disederhanakan menjadi setengah. K1. Bagaimana dengan K2? K2 itu dan K3 ya. K2 dan K3. Maka kalau untuk mendapatkan K2 dan K3, tentunya sisi yang ini yang kita nolkan. Yang tersisa hanya sisi yang ini. Baik, caranya dengan mengalihkan kedua sisi. Kita hilangkan penyebut S kali S kuadrat tambah 2S tambah 6 ini. Kita hilangkan. Dengan mengalihkan dengan S kali S kuadrat tambah 2S tambah 6. Di sisi kanannya juga dikalikan dengan nilai yang sama. S kali S kuadrat tambah 2S tambah 6. Kita bisa kita kalikan ke dalam. Semuanya masukkan, kalikan, kalikan, kalikan. Lalu setelah itu ini bisa kita coret. Yang S per S kita coret. Ini habis juga. Ini juga habis. Sehingga yang tersisa menjadi 3 sama dengan K1 S kuadrat tambah 2S tambah 6. Tambah K2. Ini S kuadrat, K2S kali S, K2S kuadrat, K3S. Karena K1 tadi setengah, kita bisa kalikan 3 sama dengan setengah S kuadrat tambah 2S tambah 6, K2S tambah K3S. Setengah S kuadrat tambah S tambah 3 tambah 3 K2S tambah K3S menjadi 3 sama dengan K2 tambah setengah S kuadrat tambah K3 tambah 1 kali S tambah 3. Nah, ini dapatnya. Berarti di komponen kiri tidak ada S kuadrat, 0S kuadrat, juga 0S ditambah 3. Sekali lagi, di sisi kiri tidak ada S kuadrat, sehingga 0S kuadrat tambah 0S tambah 3. Sehingga K2 tambah setengah itu sama dengan 0. Atau K2 sama dengan minus setengah.
Sedangkan K3 ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga K3 sama dengan minus 1. Karena bentuk 3 per S kali S kuadrat tambah 2S tambah 6 ini adalah K1 per S tambah K2S tambah K3 per S kuadrat tambah 2S tambah 6. Kita tinggal substitusi nilai K1, K2, dan K3. Jadinya setengah S minus setengah S kurang setengah. Ini, ini kurang 1 seharusnya ya, karena K3-nya 1. Lalu kita sederhanakan, setengah S kurang setengahnya kita keluarkan, dikali S tambah 2 per S kuadrat tambah 2S tambah 6. Kalau kita ingin teruskan, ini jadinya 3 per S kuadrat, 3 per S kali S kuadrat tambah 2S tambah 6 sama dengan 1 per 2S kurang setengah S tambah 2 per S kuadrat tambah 2S tambah 6. Kalau kita teruskan inverse Laplace-nya, yang inverse Laplace setengah S ini tidak sulit ya, karena inverse Laplace seper S itu sama dengan 1, maka inverse Laplace setengah per S ini sama dengan setengah. Nah, bagian yang ini agak tricky. Inverse Laplace-nya. Coba kita lihat bagaimana cara menyelesaikan. Inverse Laplace dari bentuk S tambah 2 per S kuadrat tambah 2S tambah 6. Akan kita selesaikan dengan memperhatikan dua aturan ini. Dua bentuk umum dari inverse Laplace. Aturan pertama, atau bentuk yang pertama, inverse Laplace dari A kapital E pangkat minus AT cos omega T sama dengan A kapital kali S tambah A per S tambah A kuadrat tambah omega kuadrat. Sedangkan inverse Laplace dari B kapital E pangkat minus AT sin omega T sama dengan B kali omega per S tambah A kuadrat S tambah A kuadratkan ditambah W kuadrat. Sehingga ketika kita menjumlahkan AE inverse Laplace dari AE pangkat minus AT cos omega T ditambah B kali E pangkat minus AT sin omega T. Ini inverse Laplace ya. Sama dengan A dikali S tambah A per S tambah A kuadrat tambah omega kuadrat. Ditambah B dikali omega per S tambah A dikuadratkan ditambah omega kuadrat. Karena penyebutnya sudah sama, langsung saja A kapital kali S tambah A ditambah B omega per S tambah A kuadrat ditambah omega kuadrat. Jadi kita akan mengupayakan bentuk S kuadrat per S kuadrat tambah 2S tambah 6 ini menjadi seperti ini. Kita usahakan bentuknya seperti itu. Nah, kita perhatikan bagaimana caranya untuk mengubah bentuk tadi. Kita tahu A tambah B jika dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Sehingga bentuk S kuadrat tambah 2S tambah 6 ini kita ubah menjadi S kuadrat tambah 2S tambah 1. Karena ini sama dengan S tambah 1 kuadrat. Karena ini ditambah 1, maka jadinya harus dikurang 1 juga. Nah, jadi ini masih sama. S kuadrat tambah 2S tambah 6. Di sini juga masih S kuadrat tambah 2S tambah 6. Lalu
S kuadrat tambah 2S tambah 1 ini kita ubah menjadi bentuk S tambah 1 yang dikuadratkan. Nah, ini sudah sama. S tambah 1 yang dikuadratkan. Tambah 6 kurang 1. Sehingga inverse Laplace-nya menjadi, sudah kita modifikasi. Karena di bawahnya S tambah 1, maka yang di atasnya juga kita ubah jadi S tambah 1. S tambah 2 ini kita pecah menjadi S tambah 1 tambah 1 per S tambah 1 kuadrat tambah 5. Di sini kita bisa lihat omega kuadrat itu 5. Atau omega sama dengan 5. Nah, 1 omega sudah kita ketahui. Yang belum adalah nilai dari A besar, A kapital, A, dan B. Mari kita cari nilai setiap konstanta tersebut. Nah, kita telah sampai mendapatkan nilai omega sama dengan akar 5. Bentuk umumnya adalah B omega di sini. Di sininya omega kuadrat. Nah, omega kuadratnya 5. Sedangkan omeganya akar 5. Karena di sini tadi adalah 1, maka kita perlu dikalikan dengan omega. 1 kali omega. Supaya tetap tidak berpengaruh ya, karena dikali akar 5 harus dibagi akar 5 juga. Jadi bentuknya menjadi S tambah 1 ditambah 1 per akar 5 dikali akar 5. Nah, ini sudah sesuai bentuknya. Di mana ini adalah omega kuadrat. Ini adalah ini adalah omega. Ini adalah B. Dan ini A. A-nya berarti 1. A kapital. Dan A kecilnya juga 1. Nah, ini dia. A kecilnya 1. Omega akar 5. A kapital 1. B-nya 1 akar 5. Karena bentuknya sudah sama. Bentuk ini sudah sama dengan bentuk umumnya seperti ini, maka bisa kita peroleh inverse Laplace-nya adalah E pangkat minus T karena A-nya 1, E pangkat minus T cos omega T, cos akar 5T karena ininya akar 5, ininya 1, omega akar 5, A-nya 1. B-nya 1 akar 5, A-nya 1, cos-nya akar 5, sinnya, omeganya, sorry. Sehingga dapat seperti ini. E pangkat minus T cos akar 5T ditambah 1 akar 5. E pangkat minus T sin akar 5T. Kita bisa tarik E pangkat minus T-nya keluar, sehingga yang tersisa E pangkat minus T kali cos akar 5T ditambah 1 akar 5 sin akar 5T. Nah, kembali ke soal kita. Kita mencari Laplace, inverse Laplace dari 3 per S kali S kuadrat tambah 2S tambah 6. Di mana terdiri dari inverse Laplace setengah akar S tadinya. Ini K1-nya ya. Dan kurang setengah inverse Laplace S tambah 2 per S kuadrat tambah 2S tambah 6. Sehingga sama dengan yang ininya inverse Laplace dari setengah S itu setengah dikurang setengah
kali hasil yang kita peroleh tadi. Setengah dikalikan dengan E pangkat minus T kali cos akar 5T tambah 1/5 sin akar 5T. Demikian. Demikianlah langkah-langkah menyelesaikan partial fraction untuk persamaan dengan akar imajiner dan mendapatkan fungsi waktunya menggunakan inverse Laplace. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.